Upaya penanggulangan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam bencana alam, studi kasus longsor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kamu dari kelompok 6 mata kuliah Literasi Teknologi Informasi kelas B dengan anggota saya sendiri, saya Mutia Muditsabila dengan NPM 202103063. Saya Dinda Tasya Aulia dengan NPM 202103058. Saya Wanda Ayu Rahmadewi dengan NPM 202103078. Saya Silpa Paujia dengan NPM 202103035. Untuk mempersingkat waktu, inilah hasil dari laporan kelompok kami dengan studi kasus isu bencana alam. Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis dan memiliki kondisi geografis yang masih terdapat banyak lereng curam, sehingga jika terjadinya hujan deras dengan intensitas yang lama, maka dapat menyebabkan erosi tanah oleh air atau biasa disebut dengan longsor. Salah satunya yaitu kejadian longsor di Desa Sukasukur, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, yang disebabkan oleh adanya hujan deras dengan intensitas yang berhari-hari. Inilah sekilas cuplikan perjalanan kami menuju lokasi kejadian tanah longsor di Desa Sukasukur, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021. Berikut kondisi terkini di TKP setelah terjadinya longsor pada Sabtu malam tanggal 25 September 2021 lalu. Bencana longsor ini mengakibatkan kerusakan pada salah satu rumah penduduk di daerah tersebut, yaitu rumah Bapak Daud yang tertimbun bebatuan sehingga rumah tersebut roboh dan menimpa putrinya yang sedang tertidur pada saat itu, karena bencana longsor ini terjadi pada saat malam hari dan disertai dengan hujan yang deras. Tanah longsor. Bencana tanah longsor terjadi karena adanya gangguan kestabilan pada tanah atau batuan penyusun suatu lereng. Tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng dan kemudian mengubur manusia, rumah, ternak, lahan pertanian, dan apapun yang ada di lokasi tanah longsor. Gangguan kestabilan lereng ini dikontrol oleh kondisi morfologi, terutama kemiringan lereng, kondisi batuan, ataupun tanah penyusun lereng, dan kondisi hidrologi atau tata air pada lereng. Meskipun suatu lereng rentan atau berpotensi untuk longsor, karena kondisi kemiringan lereng, batuan, atau tanah dan tata airnya, namun lereng tersebut belum akan longsor atau terganggu kestabilannya tanpa dipicu oleh proses pemicu. Proses pemicu longsoran dapat berupa peningkatan kandungan air dalam lereng, getaran pada lereng akibat gempa bumi, ledakan, penggalian, getaran alat atau kendaraan, peningkatan beban yang melebihi daya dukung tanah atau kuat geser tanah, pemotongan kaki lereng secara sembarangan yang mengakibatkan lereng kehilangan gaya penyangga. Tanda-tanda utama akan terjadinya tanah longsor adalah muncul retakan vertikal pada tebing, munculnya air tanah secara tiba-tiba, air sumur sekitar tebing menjadi keruh, adanya longsoran batu-batu kecil. Pencegahan bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun air tanah, upayakan sistem drainasenya dapat menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng, atau menguras air yang masuk lereng dapat keluar dari lereng. Pembuatan bangunan atau tanggul penahan, jangkar atau anchor dan piling. Hindari pembangunan rumah permanen di tebing atau tanah yang tidak stabil. Terasiring dengan sistem drainase yang tepat. Penghijauan dengan tanaman yang memiliki akar kuat, banyak dan dalam. Penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. Dalam beberapa kasus, relokasi sangat disarankan. Waspada ketika curah hujan tinggi.
jangan menggunduli hutan dan menebang pohon sembarangan. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Berikut adalah hasil wawancara kami bersama istri Bapak Daud. Eta we itu mah bolot sobrang gitu. Setengah 11. Nongi setengah 11. Karena hujan we, hujan agung gitu. Hujan kan ambruk cai ka dieu neh. Cai janten teu katahan gitu. Mohon doaan sareng urang kali. Tapi alhamdulillah selamat gitu. Tolong keluarga sareng paku. Ibu calik diraih heula upami masak di ieu tah. Di buin tadi di eta katangnya anu babur. Nah, itu desa di masyarakat. Terus pada 80%. Alhamdulillah sehat. Dari hasil observasi yang dilakukan, ada beberapa wilayah di Tasikmalaya yang memiliki potensi bencana alam tanah longsor. Salah satunya yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Desa Sukasyukur, Mangunreja, di mana memiliki dataran tinggi dan sering mengalami bencana alam tanah longsor. Bencana alam ini terjadi setelah terjadinya hujan lebat. Hal ini terjadi karena struktur tanah yang kurang padat dan mulai banyak pemukiman rumah serta proses penyerapan air oleh tumbuhan atau pohon yang kurang optimal. Pada bulan September 2021, tepatnya tanggal 25, terjadinya tanah longsor akibat hujan lebat pada pukul 11 malam. Mengakibatkan tertimpanya rumah Bapak Iman terbawa longsor. Ambruk dan menimpa mendorong bagian belakang rumah milik Bapak Daud, dan seorang anak kecil tertimpa material yaitu Alia Z, yaitu putih Bapak Daud sendiri. Pasca proses evakuasi korban bencana tanah longsor, kami melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa warga masyarakat sekitar Desa Sukasyukur, menyampaikan bahwa sudah berkoordinasi dengan dinas atau instansi terkait melakukan gotong royong antar warga, RBP, BPDB, adanya dukungan personil dan peralatan penanggulangan bencana BPDB, melakukan evakuasi material, perlengkapan rumah, dan penghuni rumah ke rumah terkait kerabat terdekat, kemudian penyerahan bantuan logistik, yaitu kebutuhan dasar kepada korban terdampak, dan juga menghimbau bagi masyarakat terus waspada terhadap kejadian longsor serupa. Kesimpulan tentang upaya penanggulangan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam bencana alam studi kasus longsor. Bencana tanah longsor yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat membuktikan bahwa adanya bahaya dan ancaman kehidupan masyarakat. Dampak bencana yang ditimbulkan telah merusak infrastruktur, merugikan harta benda, dan menghilangkan nyawa manusia. Perlindungan masyarakat terhadap bahaya dan ancaman bencana tanah longsor haruslah mendapatkan prioritas dan mendesak untuk dilakukan demi melanjutkan keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan yang tinggal di wilayah rawan bencana perlu ditingkatkan untuk mencegah dan mengatasi dampak bencana yang ditimbulkan. Pengetahuan dan kepastian masyarakat tentang penanganan bencana perlu menjadi perhatian. Semakin masyarakat siap menghadapi bencana, maka resiko dan dampak bencana dapat ditanggulangi dengan baik. Selanjutnya, pemerintah penting untuk melibatkan diri secara aktif, terutama dalam tahap kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana longsor. Nah, sarannya berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Kabupaten Tasikmalaya, Sukasyukur Mangunreja rawan sekali tanah longsor. Terlihat dari jenis tanah dan batuan yang tidak stabil dan tingkat curah hujan yang tinggi. Dari hasil survei, kebanyakan longsor terjadi pada daerah yang memiliki kemiringan dengan kondisi tanah berpasir dan berbatu dengan tutupan lahan adalah semak belukar yang berada di daerah pemukiman.
Dari hasil lapangan yang kami dapat menyimpulkan dan memberikan beberapa saran adalah sebagai berikut. Sebagai acuan untuk perencanaan dan pembangunan wilayah Sukasyukur Mangunja, sebagai rujukan untuk perencanaan struktur ruang dan pola ruang wilayah Sukasyukur Mangunja, sebagai prediksi kebencanaan tanah longsor di Kabupaten Masyarakat, sebagai gambaran perencanaan jalur evakuasi Sukasyukur Mangunja. Yang terakhir, diperlukan studi lanjut untuk penentuan penanggulangan ruang pada daerah penelitian sesuai dengan tingkat bencana tanah longsor pada daerah penelitian. Inilah beberapa dokumentasi anggota kelompok kami bersama istri Bapak Daud yang terkena bencana longsor di Desa Sukasyukur, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Sekian yang dapat kelompok kami tampilkan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.